Mesin V, sebuah konfigurasi mesin yang sangat ikonik untuk sebuah mesin pembakaran dalam yang sangat jarang digunakan, terutama di tanah air kita tercinta Indonesia. Mereka biasanya terdiri dari paling sedikitnya 2 baris silinder atau silinder bank dengan jumlah yang sama. Dan tentunya ada juga yang hadir dengan silinder ganjil seperti V3, V5 seperti mesin dari Honda, yang nanti kita bahas juga kalau banyak yang tertarik. Yang dimana kedua baris yang terdapat pada mesin V ini terhubung melalui sebuah crankshaft atau crank as dengan sudut kemiringan kedua silindernya yang bervariasi, mulai dari 60 sampai 90 derajat. Dan itulah mengapa mesin-mesin seperti ini disebut mesin V, bukan lain karena bentuknya yang memang terlihat seperti huruf V jika dilihat dari depan. Jenis-jenis mesin V. Tentunya sebagai pengetahuan umum, mesin-mesin V juga punya banyak sekali konfigurasi berdasarkan jumlah silindernya. Mulai dari V2 atau yang juga biasa disebut dengan V-twin, ada V3, V4, V5, V6, V8, V10, V12, V14, V16, V18, V20 hingga V24. Dan dari semua itu, yang paling banyak digunakan adalah V6, V8, dan juga V12. Inilah yang paling banyak digunakan dalam sejarah, terutama untuk mobil. Sedangkan untuk motor mayoritas pakainya V2, beberapa bahkan ada juga yang pakai V4, V5, dan juga V8, tapi jarang. Mesin inline versus mesin V. Secara dasar, konstruksi mesin inline hadir dengan konstruksi dan desain yang jauh lebih simpel dibandingkan dengan mesin V, yang dimana hadir dengan satu baris silinder yang berisi seluruh jumlah silindernya. Keunggulan ini membuatnya dapat diproduksi dengan murah dan cocok untuk kendaraan dengan budget produksi yang tidak terlalu tinggi. Namun, mesin segaris jauh lebih berat dan membutuhkan ruangan yang lebih besar karena mesin segaris biasanya itu memiliki ukuran yang panjang. Dan oleh karena itu, hadirlah sebuah konfigurasi mesin V untuk menjawab keluh kesah para engineer, yang dianggap bisa sangat mengurangi bobot, tinggi mesin, dan juga lebar sebuah mesin. Apalagi jika dibandingkan dengan mesin segaris dengan jumlah silinder yang sama, contohnya mesin V8. Kebayang nggak kalau misalkan ada inline 8? Pasti bakalan panjang banget. Dan tentunya mesin V dengan jumlah silinder yang sama dapat mengurangi ketinggian mesin tersebut, jadi kap mesin bisa lebih rendah. Walaupun memang mesin V sedikit lebih lebar dan membutuhkan ruang mesin atau engine bay yang lebih besar, tapi biasanya hal tersebut tidak menyebabkan mobil itu sendiri jadi lebih lebar. Malah biasanya menjadikan engine bay yang kecil bisa terlihat sangat padat dan terlihat rapi. Percaya nggak? Di samping itu, aspek lain yang menjadi kelebihan adalah mesin V dapat dibuat dengan kapasitas mesin yang lebih besar dibandingkan mesin segaris. Alhasil, potensi tenaga yang bisa dicapai juga lebih besar. Dan di video kali ini, kita bakalan membahas semua konfigurasi mesin V. V2 atau V-twin. Dari namanya aja kita bisa tahu kalau V2 memiliki dua piston dalam dua silinder yang terpisah satu sama lain. Mesin V2 ini banyak digunakan di roda 2, baik yang dipasang secara longitudinal maupun secara transverse, yang dimana istilah-istilah tersebut biasanya digunakan untuk mendeskripsikan orientasi crankshaft atau crank as terhadap sasis kendaraan. Nah, untuk mesin V2 sendiri pertama kali diciptakan oleh Gottlieb Daimler pada tahun 1889. Mesin tersebut digunakan untuk Stahlraudwagen, yang merupakan salah satu leluhur mobil saat ini yang hadir dengan roda baja nan kurus seperti beca. Selain itu, mesin V2 juga digunakan sebagai mesin industri dan beberapa mobil-mobil kecil. Contohnya seperti mobil roda 3 Morgan juga memakai V2 pada tahun 2018. Mesin V3. Mesin V3 terdiri dari dua silinder di baris pertama dan juga satu silinder di baris lainnya. Konfigurasi ini tergolong cukup langka dan lebih sering digunakan pada mesin two-stroke pada zaman Grand Prix Motorcycle Racing. Contoh pertama digunakan di tahun 1950 oleh DKW 350 dan juga Honda MVX 250F serta NS 400 yang hadir sebagai motorsport berkonfigurasi mesin V3. Yang kayaknya asik juga nih kalau kita bahas ketiga motor ini di video lainnya. Setuju nggak? Kalau kawan-kawan semua setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. V4. Mesin V4 adalah mesin 4 piston yang memiliki dua silinder di masing-masing baris, di mana keempat pistonnya terhubung ke satu crank as atau crankshaft, yang kebanyakan mesin V4 memakai satu pin big end untuk dua piston yang berlawanan. Dan untuk durabilitas serta kestabilan mesin, crank as atau crankshaft mesin V4 biasanya ditopang oleh 3 bearing utama.
Well, dibandingkan dengan mesin 4 silinder segaris, mesin V4 jauh lebih pendek. Dan di samping itu, walau derajat yang berbeda dapat digunakan, jika sebuah mesin V4 memakai 90 derajat dan satu pin big end untuk dua piston, maka ia akan mendapatkan primary balance yang sempurna yang akan mengurangi getaran. Sedangkan untuk kekurangan dari mesin V4 adalah mereka sedikit lebih lebar dari mesin 4 silinder segaris. Adanya dua baris silinder juga menambahkan komponen yang akan meningkatkan harga dan kompleksitasnya. Selain itu, dalam MotoGP, mesin V4 juga terkenal akan efisiensinya dan merupakan pilihan yang bagus untuk menghasilkan performa top speed yang tinggi. Dan tentunya untuk kekurangan, masalah mesin V4 sama seperti mesin V lainnya. Mereka sangatlah kompleks, yang dimana membutuhkan dua silinder head, dua header knalpot, dan juga dua kalinya noken as atau cam profile, yang artinya mesin V4 membutuhkan banyak biaya untuk dikembangkan dan diproduksi. Itulah mengapa mesin V4 jarang digunakan di mobil. Dan untuk contoh, mobil yang menggunakan konfigurasi mesin V4 adalah mobil dari Ford dan juga Lancia, yang mereka sematkan di mobil-mobil F1 mereka. Dan untuk mobil produksi massal pertama yang memakai mesin V4 adalah Lancia Lambda pada tahun 1922, dan juga dilanjutkan oleh Saab, seperti Saab 95, Saab 96, dan juga Saab Sonnet, yang semuanya berpenggerak roda depan. Untuk mobil sport yang mencoba menggunakan konfigurasi mesin ini adalah Matra M530, dan terakhir seperti yang kita bilang tadi, mesin ini juga digunakan pada kompetisi MotoGP. V5. Mesin V5 adalah mesin piston 5 silinder yang sangat-sangat jarang kita temukan. Yang dimana pada tahun 1980, Oldsmobile mengembangkan mesin prototipe diesel V5. Tapi mesin ini tidak pernah sampai ke meja produksi dan lama-kelamaan proyek ini ditinggalkan dan dilupakan begitu saja. Satu-satunya mesin V5 yang dipakai di mobil produksi massal adalah mesin VR5 yang dibuat oleh Volkswagen, jadi bukan V murni. Mesin VR5 sendiri adalah mesin yang derajatnya sempit, yang mana kelima silinder tersebut mampu ditutup oleh satu buah silinder head, yang terdiri dari 3 silinder head di satu baris dan 2 silinder head di baris lainnya. Yang dimana ini merupakan sebuah konsep mesin yang unik namun aneh dan nanggung. Selain itu, karena dua baris ini punya jumlah silinder yang ganjil, tentunya mobil menghasilkan getaran yang aneh dan cukup keras. Dan mesin ini sendiri pertama kali digunakan pada tahun 2000-an awal di VW MK4 Golf, VW Jettas, VW B5 Gen Passat, dan juga VW Beetles generasi baru. Dan lama-kelamaan mesin ini juga digantikan oleh mesin 4 silinder segaris turbo yang tenaganya hampir mirip tapi lebih ringan dari VR5. Dan seperti yang kita bilang tadi di awal, Honda RC211V, sebuah sepeda motor balap MotoGP juga memakai mesin V5. Dan itu dia informasi yang bisa kita berikan untuk video kali ini. Biar durasi nggak kepanjangan, kita bakalan sambung lagi ke part kedua. Karena masih banyak juga list-list yang belum kita bahas. Masih ada sampai V24, yang pastinya gokil abis. By the way, terima kasih untuk teman-teman yang udah meramaikan video kita kali ini. Jangan ragu untuk bertanya dan juga berdiskusi. Saya Muhammad Karir undur diri dan sampai jumpa lagi.